Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Putri Maudia dengan NPM 243026. Saya berasal dari kelompok 5 yang akan memaparkan video tentang percobaan kelompok saya, yaitu tentang persamaan regresi kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan untuk memperoleh persamaan regresi dosis pada setiap faktor pertama, yaitu pupuk kandang. Untuk percobaan kali ini terdiri atas dua faktor, yaitu faktor pertama adalah pupuk kandang K1 ayam, K2 adalah pupuk kandang kambing, K3 pupuk kandang sapi, dan K4 pupuk kandang bebek. Untuk faktor yang kedua yaitu U1 0 sendok kecil urea, U2 adalah 1 sendok kecil urea, U3 2 sendok kecil urea, dan U4 adalah 3 sendok kecil urea dengan ulangan sebanyak 3 kali. Setelah membuat tabel data perlakuan, selanjutnya saya membuat tabel bantu seperti terlihat pada video. Tabel bantu diperoleh dari sum untuk data perlakuan, kemudian ditarik ke kanan, dan selanjutnya dilakukan hal yang sama pada K2, K3, dan K4. Untuk total blok pada tabel bantu harus sesuai atau sama dengan total blok pada tabel data perlakuan. Begitu pula untuk total K pada tabel bantu harus sesuai dengan total K pada tabel data perlakuan. Selanjutnya, saya akan membuat tabel bantu faktor 1 dengan faktor 2. Untuk videonya yaitu sebagai berikut. Dalam video diperoleh total U pada tabel bantu faktor 1 dengan faktor 2, hasilnya itu sama dengan total K pada tabel bantu dan pada tabel data perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang saya lakukan adalah benar. Selanjutnya, saya akan membuat tabel analysis of variance. Analysis of variance ini yaitu sumber ragam yang berisi pertama adalah blok, yang kedua ada K, yang ketiga ada galat A, dan yang keempat adalah total MP. Untuk sumber ragam sendiri berisi DB yaitu derajat bebas, yang kedua ada JK yaitu jumlah kuadrat, kemudian kuadrat tengah, F hitung, dan probabilitas. Untuk DB blok diperoleh dengan angka 3-1 yaitu 2. Untuk DB galat A diperoleh dengan C56, C54, dan C353. Untuk CK diperoleh dari sum SG data tersebut per 4 kali 4 dikurangi F27 pangkat 2 per 4 kali 4 kali 3.
Untuk kuadrat tengah diperoleh dari persamaan JK per DB. Untuk F hitung diperoleh dari kuadrat tengah per galat A. Untuk probabilitas diperoleh dengan persamaan F dis dan diikuti oleh data yang terlihat seperti dalam video. Selanjutnya saya akan menghitung sumber ragam untuk U, K kali U, galat B, dan juga total. Untuk perhitungan pada sumber ragam nomor 5-8 yaitu U, K kali U, galat B, dan juga total itu hampir sama atau mirip seperti sumber ragam pada blok K, galat A, dan juga total MP. Untuk KKA diperoleh dari persamaan P55 pangkat 0,5 per G27 dikali 100%. Begitu pula dengan KKB yaitu menyesuaikan dengan KKA. Selanjutnya saya akan membuat tabel koefisien kontras. Koefisien kontras ini terdiri atas C1, C2, C3, U1, U2, U3, C1U1, C1U2, C1U3, C2U1, C2U2, C2U3, C3U1, C3U2, dan C3U3 dengan data sebagai berikut. Dari data koefisien kontras, kita akan membuat data kuadrat koefisien. Data kuadrat koefisien diperoleh dari data koefisien kontras di pangkat 2, sehingga menghasilkan data seperti video berikut. Selanjutnya, saya akan membuat data jumlah kuadrat koefisien. Caranya dengan menggunakan persamaan sum dan seperti pada video tersebut, kemudian enter dan ditarik ke kanan. Untuk menghitung data jumlah kali R yaitu dengan menggunakan persamaan jumlah dikali 3, karena pada percobaan kali ini ulangan yang dilakukan adalah 3 kali. Selanjutnya saya akan menghitung data total perlakuan dikali dengan koefisien kontras. Nah, caranya dengan persamaan dolar total perlakuan dikali dengan data pada tabel koefisien kontras seperti video tersebut. Selanjutnya, saya menghitung jumlah dari total perlakuan dikali dengan koefisien kuadrat dengan persamaan sum dari data tersebut. Untuk yang bawahnya yang berwarna abu-abu itu merupakan jumlah yang dikuadratkan, yaitu dengan persamaan jumlah dari total perlakuan dikali koefisien kuadrat dipangkatkan 2. Selanjutnya, saya menghitung jumlah kuadrat komponen, yaitu dengan persamaan jumlah yang dikuadratkan per Y30. Selanjutnya, saya menghitung data analisis detail dengan kontras. Nah, untuk analisis detail dengan kontras ini hampir-hampir mirip seperti data analysis of variance. Nah, untuk datanya berisi sumber ragam, DB, JK, KT, F hitung, dan juga probabilitas. Perbedaannya terdapat pada signifikasi atau signifikannya, yaitu berupa tanda NS dan juga tanda bintang. Untuk tanda NS artinya itu non signifikan atau tidak berbeda nyata, yaitu menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan itu tidak memberikan pengaruh yang berbeda secara statistik terhadap variabel yang diukur. Kemudian untuk yang berbintang 1 itu artinya signifikan atau nyata, yaitu menunjukkan bahwa perlakuan itu memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil pengamatan dengan uji tarafnya itu 5%. Pada data menunjukkan NS sebanyak 9 kali dan bintang sebanyak 7 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa pada percobaan kali ini banyak data yang tidak berbeda nyata. Selanjutnya, saya menyusun persamaan kuadratik sebanyak faktor ke-1, yaitu caranya sebagai berikut.
persamaan regresi, saya mengulang sebanyak 4 kali karena pada percobaan kali ini memiliki 4 faktor pupuk kandang yang berbeda, yaitu ayam, kambing, sapi, dan juga bebek, sehingga menghasilkan tabel persamaan regresi yang harus berjumlah 4 pula. Untuk menghitung Y duga pada K1, yaitu dengan cara klik sheet K1 intercept ditambah dengan X variabel yang atas dikali X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 dikali X variabel yang bawah. Begitupun pada K2, K3, dan juga K4 menyesuaikan pada K1. Untuk merumuskan Y duga untuk membuat grafik, yaitu dengan cara mengambil 4 data teratas dari masing-masing K1, K2, K3, dan K4. Selanjutnya saya akan membuat grafik dari data Y duga untuk membuat grafik dengan cara memblok semua data, kemudian klik insert dan klik grafik. Saya memilih grafik yang nomor 4. Nah, untuk hasilnya seperti berikut. Berdasarkan grafik persamaan, dilihat bahwa peningkatan dosis pupuk kandang K1 sampai K4 memberikan respon yang berbeda pada setiap dosis urea. Pada dosis urea U2 dan U3, peningkatan dosis pupuk dari K1 ke K2 menyebabkan nilai Y duga meningkat tajam, kemudian menurun kembali pada K3 dan kembali meningkat pada K4. Hal ini menunjukkan bahwa respon tanaman terhadap pupuk kandang dipengaruhi oleh dosis urea yang diberikan. Sementara itu, pada dosis urea U1, perubahan respon cenderung lebih stabil, sedangkan pada dosis urea U4, respon justru menurun hingga mencapai nilai terendah pada K4. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa pengaruh dosis pupuk kandang terhadap respon tanaman berbeda pada setiap dosis urea, sehingga terdapat indikator adanya interaksi antara kedua faktor perlakuan tersebut. Secara keseluruhan, kombinasi perlakuan yang memberikan respon tertinggi adalah pemberian pupuk kandang pada taraf K2 yang dikombinasikan dengan dosis urea U2. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kandang pada taraf K2 memberikan respon tanaman yang paling optimal apabila dipadukan dengan dosis urea U2. Sementara itu, peningkatan dosis pupuk kandang hingga taraf K3 maupun K4 tidak selalu diikuti oleh peningkatan respon tanaman. Sekian pemaparan video persamaan regresi kualitatif dan kuantitatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.